Nah, kalau saya ditanya film apa yang saya sukai, tentunya saya akan jawab yaitu film Marvel. Nah, kenapa harus film Marvel? Kenapa tidak film drakor saja ya kan? Yang mungkin ceritanya lebih romantis dan dramatis. Iya, 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 iya. Nah, karena menurut saya pembuatan dalam film Marvel ini mereka tidak sembarangan dan asal-asalan. Di dalam pembuatannya, sutradara mereka itu selalu melibatkan para ilmuwan, para ahli sains dan ahli fisika. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya sangat menyukai dalam film Marvel. Kalau kalian pernah menonton Iron Man di film terakhirnya, yaitu Infinity War, yang dimana Tony Stark mengupgrade senjata dan kostumnya dengan sebutan teknologi nano. Where'd that come from? It's nanotech. You like it? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah teknologi nano itu benar-benar ada dalam dunia nyata atau hanya fiksi belaka yang ada dalam film Marvel saja? Yuk kita cari tahu jawabannya di Iotopia. Sadarkah kalian kalau kostumnya Iron Man selalu berubah ke arah yang lebih portable? Di Iron Man pertama, Tony harus kembali ke markasnya untuk berubah menjadi Iron Man. Keren sih, tapi sangatlah ribet. Kemudian di Iron Man kedua, Tony membuat lebih portable dengan mengemasnya ke dalam koper. Dan di Iron Man ketiga, dia membuat baju besinya yang bisa dipanggil dari jarak jauh, sehingga tidak perlu kembali ke markasnya dan tidak perlu repot membawa kostumnya kemana-mana. Tiba-tiba di Infinity War, dia hanya mengetuk reaktor di dadanya. Dengan teknologi itu, Tony Stark bisa mengubah dirinya menjadi Iron Man tanpa harus membawa peralatan apapun. Bahkan kostumnya bisa mengeluarkan senjata yang entah datang dari mana. Sekilas itu seperti akal-akalan supaya ceritanya terlihat lebih menarik. Tapi jangan salah, kinerja teknologi nano dalam fakta sains memang sepraktis dan sekecil itu. Teknologi nano bukan teknologi biasa. Ia bisa mengubah sesuatu menjadi bentuk yang tidak masuk akal. Material yang diperkecil hingga skala nano bisa tiba-tiba menunjukkan sifat yang sangat berbeda daripada ukuran sebenarnya. This is called quantum effect. Materials reduced to nanosize can suddenly show very different properties than what they show on the macro scale. Perubahan teknologi di kostum Iron Man ini bisa menggambarkan perubahan teknologi di kehidupan nyata, bahwa teknologi terus mengecil dan berubah ke arah yang semakin portable. Selama Perang Dunia Kedua, yaitu John Mosley berhasil menciptakan mesin komputer bernama ENIAC. ENIAC ini memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Ditambah lagi, pengoperasiannya sangat rumit dan sangat tidak portable. Nah, ini bisa kalian bayangkan, kalau kalian ingin mempunyai komputer yang besarnya itu bukan main, di mana Anda harus meletakkan komputer tersebut? Di rumah sepertinya tidak mungkin. Iya, 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 iya. Sampai dengan di tahun 80-an muncullah yaitu Bill Gates dan Steve Jobs. Mereka menggagas personal komputer yang kita kenal dengan sebutan PC, di mana komputer bisa dimiliki oleh setiap orang dan bisa kita letakkan di atas meja. Kemudian muncul laptop yang bisa dibawa kemana-mana, dan tanpa kalian sadari, komputer hari ini bisa masuk dalam saku kalian dalam bentuk smartphone. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena di generasi kedua, teknologi vakum mulai digantikan dengan transistor.
Nah, keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil, dan bahkan di generasi ketiga bentuk transistor semakin diperkecil, ditempatkan di dalam chip silikon yang dinamakan yaitu semikonduktor, yang membuat transistor ukurannya bisa lebih kecil dari diameter rambut manusia. Di mana pada tahun 1965 Moore pernah memprediksi kemampuan daya proses bakal meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya, dan itu terbukti. Ukuran chip juga bakal mengecil dan semakin ringkas. Inilah yang membuat gadget seperti ponsel pintar bisa berukuran semakin tipis. Lalu apa hubungannya dengan kostum Iron Man yang tidak masuk akal dan bisa berubah-ubah? Tentu saja, kostum yang dibuat Tony menggunakan teknologi nano. Where'd that come from? It's nanotech. You like it? Nah, teknologi nano secara sederhananya adalah suatu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil. Nah, 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter atau 50.000 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia, berupa atom dan molekul untuk membuat perangkat atau instrumen yang berukurannya sangat kecil. Inilah ukuran di mana kita sudah menyentuh dunia atom atau molekul. Pastinya sudah tidak mungkin bisa kita lihat lagi oleh mata telanjang. Teknologi yang lebih kecil dari virus tapi bisa mengubah segalanya itu dikarenakan terdapat pada skala nanometer. Material mungkin menunjukkan sifat yang tidak biasa. Ketika kita mengubah ukuran sebuah partikel, itu dapat berubah warna. Nanoteknologi juga dapat meningkatkan luas permukaan satu material. Ini memungkinkan lebih banyak atom untuk berinteraksi dengan bahan lain. Area permukaan yang meningkat adalah salah satu alasan utama material berskala nanometer dapat menjadi lebih kuat. Nah, saya ulangi, dapat menjadi lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih konduktif daripada material berskala besar. Nah, gimana? Sudah terbayang kenapa kostumnya Iron Man sangatlah kuat dan bisa berubah sesuai bentuk yang diinginkannya? Oke, kita kaji lagi mengenai kostumnya Iron Man. Kalau kalian perhatikan, kostumnya Iron Man keluar dari kotak di dadanya seperti cairan, dan dia menyebutnya dengan nanopartikel. You wouldn't have done that. I'm glad you brought this up because it's nothing. It's just a housing unit for nanoparticles. Nah, kita ketahui dulu apa itu nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 dan 100 nanometer dalam teknologi nano. Suatu partikel didefinisikan sebagai objek kecil yang berperilaku sebagai satu kesatuan terhadap sifat dan transportasinya. Partikel lebih jauh dikelompokkan menurut diameternya. Partikel ultra halus serupa dengan nanopartikel dan berukuran antara 1 dan 100 nanometer. Partikel halus berukuran antara 100 dan 2500 nanometer, dan partikel kasar berukuran antara 2500 dan 10.000 nanometer. Lantas untuk apa fungsi daripada nanopartikel tersebut? Nah, penelitian ilmiah tentang nanopartikel sangat intensif karena memiliki banyak aplikasi potensial dalam kedokteran, fisika optika, dan elektronika. Nah, ini menarik. Coba kalian amati ketika Iron Man bertarung melawan Thanos. Dalam pertarungannya, Iron Man mendapatkan kekalahannya, dan bahkan Iron Man sempat ditusuk oleh Thanos dengan senjata yang dimiliki oleh Iron Man. Nah, tapi di situ Tony mengobati lukanya sendiri dengan teknologi nanopartikelnya yang terlihat seperti cairan,
dan alhasil lukanya dapat disembuhkan. Nah, ini ada hubungannya antara nanopartikel dengan dunia medis. Nah, kita hubungkan dalam dunia kedokteran. Tim peneliti ITB mengembangkan teknologi partikel nano untuk mendeteksi kanker lebih dini. Mereka ingin para pengidap kanker bisa mendapatkan pertolongan lebih awal, bahkan disembuhkan. Kondisi saat ini adalah banyak penderita yang baru tahu mengidap kanker setelah dalam fase yang sulit diobati. Kanker itu sulit dideteksi, pengujiannya sangatlah rumit, harus melalui biopsi, tutur peneliti dan dosen ITB yaitu Brian Yuliarto. Biopsi adalah prosedur medis mengambil jaringan atau sampel sel darah tubuh yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Sampel sel tersebut diperiksa dengan mikroskop di laboratorium menggunakan biosensor. Biopsi lazim dipakai untuk memeriksa dugaan kanker, gangguan hati, atau infeksi lain. Teknologi nano banyak dimanfaatkan merekayasa benda apapun dalam ukuran mini. Menurut Brian, banyak sifat dasar dalam kehidupan yang berbentuk partikel nanometer. Dokter lulusan kuantum dan sistem Departemen University Tokyo, Jepang, pada tahun 2005 menambahkan sifat benda yang diubah menjadi partikel nanometer pun bisa direkayasa. Riset yang dirintis pada tahun 2005 tersebut berfokus merekayasa material menjadi struktur nano yang lebih sensitif untuk mendeteksi kanker. Nah, kemudian tim menggunakan pasir besi dari talu gagung untuk diolah menjadi nanopartikel sebagai detektor kanker. Akhirnya, para peneliti berhasil mengenali keberadaan kanker prostat. Sederhananya, kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat berusia di atas 65 tahun. Kanker ini tidak bersifat agresif dan berkembang secara perlahan. Hasil ekstraksi pasir besi itu disebut sebagai nanopartikel magnetik. Nah, menurut Brian, ukuran partikel nanopasir besi tersebut 1000 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Para peneliti Harimus menggunakan mikroskop elektron untuk mengkonfirmasi keberadaannya. Nah, saking kecilnya, bentuknya tidak kelihatan untuk diriset. Partikel nanopasir besi itu kemudian dimodifikasi dengan grafena, material karbon dalam wujud nano yang digunakan sebagai elektroda pada sistem biosensor. Dalam riset, para peneliti belum mengambil sampel darah manusia. Mereka memakai sampel sel yang mengandung protein sebagai penanda kanker. Interaksi antara partikel nanomagnetik dan sel kanker bisa memicu perubahan elektrokimia biosensor. Tahap pengembangan selanjutnya adalah mendeteksi kanker lewat pengujian darah manusia. Nah, proses ini menjelaskan lebih sulit karena darah banyak mengandung campuran protein. Tim harus bisa menghasilkan biosensor selektif untuk mendeteksi sel kanker dalam darah. Oke, mungkin kita cukupkan saja dalam pembahasan videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika tutur kata bahasa saya sangatlah kurang untuk Anda simak karena memang masih dalam pembelajaran. Thank you yang sudah menonton. Terima kasih dan